Kami Indriati Sidabalok dengan nomor induk mahasiswa B100191995. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi hukum perikatan mengenai hapusnya perikatan. Selamat menyaksikan. Perikatan dalam bahasa Belanda ialah verbintenis, yang artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah peristiwa hukum yang berupa perbuatan, kejadian, maupun keadaan. Ada 10 cara hapusnya perikatan berdasarkan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertama, karena adanya pembayaran. Pembayaran dapat berupa uang, jasa, dan barang. Pembayaran ialah tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Jika objek perikatan adalah sejumlah uang, maka perikatan akan berakhir dengan pembayaran uang. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar hutangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka debitur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat. Dengan demikian perikatan menjadi hapus. 3. Pembaharuan hutang. Hal ini terjadi dengan mengganti hutang lama dengan hutang baru, maka terjadi penggantian objek perjanjian atau novasi objektif, sehingga hutang lama menjadi lenyap. Ada 2 macam novasi. Novasi subjektif pasif, yaitu penggantian orang atau subjeknya, dan novasi subjektif aktif, yaitu yang diganti ialah debitur. 4. Perjumpaan hutang. Penghapusan hutang dengan saling memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Dengan perhitungan ini, maka hutang lama menjadi lenyap. Syarat agar hutang dapat diperjumpakan berupa uang atau benda dari jenis dan kualitas yang sama, hutang harus sudah dapat ditagih, dan hutang seketika dapat ditentukan jumlahnya. 5. Percampuran hutang. Percampuran hutang terjadi jika kedudukan debitur dan kreditur menjadi satu, artinya berada pada satu tangan. Percampuran tersebut terjadi demi hukum, sehingga hutang piutang menjadi lenyap. 6. Pembebasan hutang. Terjadi apabila kreditur tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran, maka perikatan menjadi hapus. Berdasarkan pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembebasan itu tidak boleh berdasarkan persangkaan, melainkan harus dibuktikan. 7. Pembatalan hutang. Hal ini terjadi bila tidak terpenuhinya syarat subjektif. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perikatan itu tidak batal, melainkan dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan jalan mengajukan gugatan. Dengan cara pembelaan, menunggu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan dari perikatan itu. 8. Musnahnya benda yang terhutang. Berdasarkan pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika benda yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatan menjadi hapus. 9. Berlakunya syarat batal. Syarat batal adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui para pihak. Syarat jika dipenuhi mengakibatkan perikatan batal, sehingga perikatan menjadi hapus. 10. Lampau waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.